Misalkan, bisa saja tadinya dia orang Kristen, atau tadinya dia pendeta, lalu murtad, lalu mengutuk Yesus. Betul tak? Bisa tak kira-kira? Bisa. Loh, ya. Bisa saja dia tadinya pendeta atau penginjil, atau pimpinan gereja, lalu murtad, lalu mengutuk Yesus. Ada enggak di YouTube seperti itu? Ada. Dulu di sini ada orang Batak, ya supir mau nyupiri tetangga kita mau pindah, dia orang bilang karena sudah tetangga kita ini saudara dengan tetangganya di Magelang, jadi dia sudah saya kenalan, rupanya dia bukan orang Kristen. Lalu sempat saya berbincang-bincang, lalu kita tukar telepon. Ya, sampai sekarang dia terus kirim saya YouTube. Jadi di situ pendeta mengutuk Yesus. Iya kan? Nah, pendeta jemaat meninggalkan pendeta, ya kan? Nah, banyak macam-macam. Nah, tapi saya cuma lihat judulnya aja. Karena itu kan menyita kuota, ya kan? Sedangkan saya hampir jarang beli kuota. Iya, puji Tuhan ya. Nah, jadi anak Tuhan bisa saja sekarang tadi bahwa tadinya dia pimpinan gereja atau seorang rohaniawan lalu murtad, bisa nggak dia mengutuk Yesus? Bisa. Wah, itulah buktinya. Dia dulu pendeta, dia dulu rohaniawan. Sekarang nyatanya dia pindah kepercayaan. Sekarang nyatanya dia pindah agama. Apa kata dia? Bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bisa nggak seperti itu? Bisa, Bapak Ibu. Nah, maka anak Tuhan, bagaimana supaya iman kepercayaan kita tidak tergoyahkan dengan hal-hal seperti ini? Ya, maka firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita. Maka saya katakan dari Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak pernah ada kalimat sedikit pun yang membuktikan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Maka berarti dia 100% Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau saudara percaya Tuhan itu sudah benar. Ya, maka perlu kita pertahankan. Nah, bagaimana kita mempertahankannya? Nah, ini firman Tuhan harus menjadi pegangan hidup kita. Tidak boleh tidak. Ya. Nah, sebab kalau tidak, maka ya di mana kita hidup di akhir zaman sekarang ini, ya banyak hal-hal yang menyesatkan. Ya, seperti saya tadi, ya bahkan di dalam Alkitab jangankan pendeta, jangankan pimpinan rohaniawan, malaikat Lucifer, dia tadinya malaikat, tapi dia berubah setia, akhirnya dia menjadi setan, menjadi penyesat. Nah, apalah pendeta, dia manusia, kan? Nah, bisa mengerti hal ini ya? Nah, artinya ini perbandingan. Jadi kalau tadinya dia pendeta, tadinya dia rohaniawan, lalu tinggalkan Yesus, lalu berubah mengutuk Yesus, itu bisa saja terjadi. Nah, itu bisa menjadi pengaruh kepada umat yang lain. Kalau pengetahuannya cetek terhadap firman Tuhan, maka ya tadinya dia Kristen, dia bisa berubah, ya kan? Nah, maka saya katakan ini sebagai perbandingan, jangankan pendeta, tadinya malaikat Lucifer, dia malaikat loh. Malaikat pemimpin sholat, pemimpin pujian di surga. Ya, malaikat nomor 3 yang paling hebat di surga. Itu Lucifer. Dia jatuh dalam dosa. Dia berubah setia. Berbalik dia, ya, melawan Tuhan. Nah, maka anak Tuhan, ya saya tekankan bahwa pengajaran firman Tuhan satu-satunya menjadi pegangan hidup kita, supaya kita tidak sampai tidak mempercayai bahwa Yesus Tuhan. Nah, ayat yang kita baca ini saya katakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata-kata terkutuklah Yesus. Jadi bahwa Roh Allah dengan Yesus itu sendiri itu adalah satu kesatuan. Amin. Ya.
Jadi kalau orang berkata di dalam hidupnya ada roh Allah, dia pasti berkata bahwa Yesus itu Tuhan. Ya. Atau dengan kata lain, ini bukan masalah agama, tetapi masalah kepercayaan, keyakinan. Ya, agama itu adalah ya pakaian secara duniawi. Ya, tapi keyakinan itu adalah pegangan hidup kita, yaitu firman Tuhan menjadi ya iman kita kepada siapa kita percaya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa di mana seseorang penuh dengan roh Allah, di mana orang percaya penuh roh Allah, maka tidak akan pernah dia mengutuki Tuhannya. Amin. Tidak akan pernah dia berkata, oh dia bukan Tuhan. Nah, tidak akan pernah dia murtad kalau betul-betul roh Allah ada di dalam hidupnya. Nah, ya, apa tandanya kalau roh Allah ada dalam hidupnya? Ini menjadi ya salah satu hal. Dia harus mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu berasal dari Yesus. Amin. Segala sesuatu. Coba kita baca di dalam kembali ini. Ya, Injil Yohanes pasal 1 ayat ya 1-3. Maka betapa pentingnya atau betapa sangat pentingnya kita penuh dengan roh suci atau roh kudus atau roh Allah, ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Coba kita sama-sama baca. Ya, 2-3 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Nah, jadi ini siapa ini? Yesus yang adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, Tuhan Sang Pencipta, yang adalah firman. Jadi disebutkan Yesus itu adalah firman. Firman itu siapa? Tuhan. Amin. Nah, berarti Yesus itu Tuhan Sang Pencipta. Karena di sana dikatakan segala sesuatu yang sudah jadi itu berasal dari Dia. Nah, ini harus kita pegang ini. Kita harus paham ini. Ya, harus paham sehingga ya iman kita tidak pernah tergoyahkan oleh ajaran apapun, oleh gelombang apapun, ya, oleh kesulitan apapun, ya, sekalipun kita mengalami kesulitan, iman kita tidak tergoyahkan. Kita tetap berkata, Yesus, Engkau penolongku. Amin. Nah, Engkau juru selamatku. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu disebutkan Yesus itu adalah juru selamat. Ya, dalam kitab Yesaya, coba kita lihat. Ya, ini sebagai perbandingan kitab Yesaya pasal 43. Jadi ini sebelum Yesus menjelma dalam rupa manusia atau datang ke dunia ini. Kita lihat Yesaya pasal 43, apa bisa dikatakan bahwa ya Tuhan itu adalah juru selamat, tidak ada yang lain. Ya, ayat yang kita baca Yesaya pasal 43 ayat yang ke-3 mulai. Ya, kita baca 2-3 ya. Sebab Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau,
maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Jadi ini Tuhan berbicara kepada siapa? Kepada orang Israel yang adalah umat Tuhan. Ya, manusia yang disebut di sana, bangsa-bangsa yang lain di sana disebutkan, yang waktu itu adalah bukan umat Tuhan. Maka bisa dikatakan karena umat Tuhan berharga di mata Tuhan. Nah, ya. Jadi ayat 3 saya katakan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Siapa ini? Yesus. Amin. Ya, di dalam perjanjian baru Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Nah, di dalam perjanjian lama juga ternyata Tuhan itu adalah juru selamat. Berarti dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, lalu saya katakan apa? Aku menebus engkau dengan Mesir. Nah, aku menebus engkau. Maksudnya apa? Tuhan menebus mereka, membeli mereka menjadi milik Tuhan dari Mesir. Ya, Mesir adalah lambang ya kegelapan. Ya, aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Nah, puji Tuhan. Ya, ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku. Wah, luar biasa. Jadi anak Tuhan, Tuhan berkata kepada umat Tuhan, yaitu orang Israel, oleh karena engkau berharga di mataku. Jadi, ya sama juga. Ya, firman Tuhan yang sama juga berkata pagi hari ini, bahwa Tuhan, di mata Tuhan engkau berharga. Amin. Coba sama-sama katakan. Saya berharga di hadapan Tuhan. 2, 3 ya. Saya berharga di hadapan Tuhan. Nah, luar biasa. Ya. Jadi saya katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan ya manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itulah anak Tuhan, seiring dengan perkembangan zaman, saya katakan, ya, di tengah-tengah perjalanan hidup kita untuk mempertahankan iman kita, maka bisa dikatakan, ya, Paulus sebagai seorang rasul besar, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi, di mana setiap orang yang betul-betul mereka dipenuhi oleh Roh Allah, tidak mungkin mereka mengutuki Tuhannya. Tidak mungkin mereka menyalahkan Tuhannya. Tidak mungkin mereka meninggalkan Tuhannya. Tidak mungkin mereka berpaling dari iman mereka kepada Tuhannya. Amin. Kenapa? Karena mereka penuh Roh Kudus. Maka anak Tuhan, pagi hari ini pesan Tuhan kepada kita, betapa sangat pentingnya kita sebagai orang percaya, ya, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, yang kedua saya katakan apa? Ya, selain saya katakan, ya, karena kalau kita penuh dengan Roh Allah, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, jadi saya katakan bahwa di mana setiap kita yang penuh Roh Kudus, maka ya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Roh Allah yang ada di dalam hidup kita akan selalu berkata, Yesus adalah Tuhan. Ya, bagi kita, Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi kita. Tidak ada yang lain. Nah, tapi anak Tuhan, kalau hanya cuman agama Kristen, enggak penuh Roh Kudus, bisa enggak menghujat Tuhan Yesus? Bisa enggak? Bisa. Dia cuman agama Kristen, label agama, tapi dia enggak penuh Roh Kudus. Bisa enggak menghujat Yesus? Bisa. Bisa enggak murtad? Bisa. Bisa enggak menggantikan Yesus sebagai Tuhan yang lain? Bisa. Nah, kalau hanya label agama Kristen tuh. Nah,
Tapi kalau setiap orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tidak akan pernah mereka meninggalkan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka. Walaupun di tengah-tengah kesulitan yang berat sekalipun. Amin. Sama seperti Yesus, di mana Yesus mengalami di mana dia akan disalibkan. Dia tidak pernah mengeluh atau tidak pernah bimbang. Dia tetap semangat, dia tetap tunduk kepada Bapaknya, bahwa dia harus menjadi mati syahid, harus menjadi korban bagi Bapaknya. Supaya apa? Supaya dengan Yesus korban yang sempurna, itulah yang bisa menghapus dosa manusia. Amin. Ingat, Yesus itu dia menjelma dalam rupa manusia. Itulah yang disebutkan dia menjadi anak domba Allah, sebagai domba sembelihan. Itu adalah gambaran daripada di mana Abraham, di mana Tuhan menguji Abraham. Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham, kalau memang engkau mengasihi aku lebih daripada anakmu, korbankanlah itu anakmu kepada aku. Amin. Jadi Ishak itu yang akan dikorbankan oleh Abraham, anak tunggal satu-satunya Abraham, itu adalah lambang daripada Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Amin. Memang Ishak tidak jadi dikorbankan, karena waktu itu Tuhan menyediakan apa? Malaikat menyediakan apa? Domba. Amin. Domba Paskah. Itulah yang dijadikan Abraham untuk disembelih menjadi korban yang berbau harum bagi Tuhan. Tetapi di mana Tuhan sudah melihat ketaatan Abraham, dia tidak segan-segan mengorbankan anaknya Ishak kepada Tuhan, putra yang tunggal. Dia taat. Tidak ada orang ketiga antara Abraham dengan Tuhan. Tetapi hanya seperti saya katakan hari Selasa kemarin, seperti perangko dengan amplop. Jadi Abraham itu sudah lengket dengan Tuhan. Lengket dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Sehingga dia tidak pernah ragu mengasihi Tuhannya, walaupun Tuhan menguji untuk Abraham mempersembahkan Ishak. Walaupun itu tidak dikehendaki Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menghendaki manusia dikorbankan kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah menghendaki itu. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita mengorbankan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Hidup kita. Tuhan tidak pernah meminta kepada kita karena kita mengasihi Tuhan, lalu anak kita disembelih menjadi korban. Tidak. Tuhan tidak pernah minta itu. Tapi yang Tuhan minta adalah hidup kita sepenuhnya kita persembahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum, yang hidup dan yang kudus. Firman Tuhan katakan itu adalah persembahan yang sejati kita kepada Tuhan. Jadi anak Tuhan, kembali kepada 1 Korintus pasal 12 ayat 3 di sana dikatakan bahwa setiap orang percaya yang penuh Roh Kudus, maka mereka dipastikan akan terus bertahan ikut Tuhan, ikut Yesus dalam hidup mereka apapun yang terjadi. Amin. Karena apa? Karena Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup anak Tuhan itu akan selalu berkata, Yesus, engkau adalah satu-satunya juru selamatku. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, mari biarlah kerinduan ini boleh terus ada dalam diri kita, supaya kita minta kepada Bapa kita Yesus Kristus, supaya setiap kita yang hadir pagi hari ini, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Tubuh kita.
Jadi tubuh kita ini jangan dipersembahkan kepada duniawi, kepada setan, kepada perkara-perkara yang tidak baik. Ya, di dalam tubuh kita ini ada ya 5 panca indera yang sempurna. Apa itu? Ada mata. Amin. Biarlah itu kita persembahkan untuk Tuhan, untuk dipakai Tuhan. Apalagi ada mulut. Mulut kita ini, ya kita karena kita persembahkan kepada Tuhan, kita pakai mulut kita ini, ya memperkatakan hal-hal yang baik, yang memuliakan Tuhan. Amin. Katakan firman Tuhan, ya. Lebih daripada itu adalah dosa. Setiap orang berdosa akan ditagih, dan akibatnya adalah maut. Sebab firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Nah, jadi anak Tuhan, ya kita persembahkan tubuh kita. Sekarang tadi dalam tubuh kita ada 5 panca indera, mata, mulut, apalagi tangan kita. Ya kita persembahkan kepada Tuhan, kita pakai untuk bernyanyi memuji Tuhan, tepuk tangan. Amin. Kita pakai untuk bekerja sehingga kita diberkati. Melalui pekerjaan kita diberkati. Kita pakai untuk memberkati keluarga kita dan orang-orang lain. Kaki kita, ya yang Tuhan beri, kita pakai. Firman Tuhan katakan, dengan kaki ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu datang dari rumah karena kita memiliki kaki yang sempurna, ya sehingga kita tiba di rumah ini, kita datang beribadah. Ada satu lagu anak sekolah minggu berkata, tanganku, apa itu? Istri saya, kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, terus kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Amin. Nah, di situ kan. Coba kita nyanyi dulu itu, ya. Nah, di mungkin Pak, coba di. Tanganku kerja buat Tuhan, ya. Nah, siapa? Apa namanya? Ini Nandu. Nandu, ya. Nyanyi ya. Landu apa Nandu tuh Pak? Landu. Landu. Ya. Tanganku kerja buat Ibu Gembala. Saya lupa. Ini soalnya habis sekolah minggu, ya. Tangan, coba. Itu dia. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Amin. Ya, puji Tuhan. Kenapa? Ya, kalau kaki kita berjalan cari jiwa dan ternyata kita dapat jiwa yang kita menangkan untuk Tuhan, kenapa disebutkan besar upah kita di surga? Karena firman Tuhan katakan, satu jiwa yang bertobat, satu jiwa yang berdosa yang bertobat, karena engkau berjalan cari jiwa, malaikat di surga bersuka cita. Malaikat di surga bersuka cita. Maka betullah pujian ini berkata bahwa kalau kaki kita pakai cari jiwa, upah kita besar di surga. Amin. Upahmu besar di surga. Itu baru satu jiwa loh Bapak Ibu. Belum 2 jiwa. Wow, apakah Bapak Ibu merindukan untuk cari jiwa kepada Tuhan? Amin. Iya.
Tapi bagaimana itu bisa? Ya, kita lakukan. Kita kembali kepada 1 Korintus pasal 12. Ya, sekitar 3 menit lagi ya. Saya dikatakan tadi bahwa kita anak Tuhan, orang percaya, harus penuh Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah kuasa Tuhan, Roh Allah sendiri. Ya, kudus maksudnya adalah sesuatu yang ilahi, sempurna. Nah, jadi Roh Allah yang sempurna, kuasa Allah yang sempurna ada dalam hidupmu. Itulah yang menjadi kuasa Allah untuk memakai engkau, memungkinkan membawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita lihat di dalam ayat selanjutnya. Coba kita baca di dalam, ya, mana ini? Oh ya, ayat 8. Ya, ayat 8. 1 Korintus pasal 12 ayat 8. 1 Korintus pasal 12 8, kita baca sama-sama. Ya, kita baca 2 3 ya. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, sampai di situ dulu. Amin. Jadi maksudnya di sana adalah di mana kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang memakai engkau untuk berkata-kata dengan hikmat. Amin. Betul ya? Ya. Apa itu hikmat? Firman Tuhan. Maka itulah pentingnya kita belajar firman Tuhan. Ya. Sehingga kalau kita belajar firman Tuhan, memori kita merekam. Ya, begitu kita, ya, ingatan kita merekam, begitu kita, ya, digerakkan Tuhan untuk berdialog dengan seseorang, maka firman Tuhan itulah yang keluar dari mulut kita melalui kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, puji Tuhan. Ya. Jadi di sana dikatakan bahwa, ya, sebab kepada yang seorang Roh memberikan. Jadi kata Roh di sana R-nya adalah huruf besar. Jadi adalah Roh Allah, Roh Kudus. Amin. Kuasa Allah. Ya, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya. Lalu dan kepada yang lain Roh yang sama, Roh Kudus yang sama memberikan karunia kepada kita berkata-kata dengan pengetahuan. Tentu, apa itu pengetahuan? Firman Tuhan. Amin. Nah, sebab saya selalu berkata bahwa di atas segala pengetahuan, firman Tuhan adalah pengetahuan yang tertinggi. Amin. Di atas segala ilmu apapun, firman Tuhan adalah ilmu yang tertinggi. Ya, di atas segala kuasa apapun, firman Tuhan adalah kuasa yang tertinggi. Amin. Kuasa tertinggi. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi, jagat raya, semuanya segala sesuatu hanya dengan perkataan firman Tuhan. Hanya dengan perkataan firman Tuhan. Alam semesta kita ini, jagat raya. Nah, tatkala itu semuanya jadi, Tuhan memberi nilai apa? Tuhan menilai loh ciptaannya. Bahwa ternyata sesudah firman Tuhan menciptakan segala sesuatu itu, baik hari pertama, hari kedua, sampai hari keberapa? Hari ke-6, amin? Nah, Tuhan memberi nilai semuanya baik. Amin? Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, ya, itulah pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus. Sebab dengan Roh Kudus yang berdiam dalam hidupmu, dalam hidup kita, itulah yang memakai engkau untuk berkata-kata dengan hikmat dan memiliki pengetahuan firman Tuhan.
Kalau engkau memiliki pengetahuan firman Tuhan, maka imanmu tidak tergoyahkan oleh apapun. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah segalanya. Walaupun ada pengetahuan yang lain, yang sepertinya hebat, yang sepertinya bagus, tapi firman Tuhan yang kau imani, yang kau miliki sebagai pengetahuan dalam hidupmu, itu adalah kuasa Allah yang tertinggi. Karena menurut saudara, menurut agama, kepercayaan, misalkan kepercayaan si A, bagus tak kira-kira? Oh bagus, sepertinya tertib, tertata dengan baik. Iya, saya punya teman baru-baru ini orang Kalimantan, kebetulan Chinese, dia Bugis, Buddha kepercayaannya. Nah, saya juga teman olahraga, nggak tahu sudah mati ya, udah lama kita ketemu, Buddha, ya kan? Menurut mereka bagus, tertata, tertib, tapi itu hanya sekedar apa? Sekedar agamawi. Kalau saya katakan itu tidak lebih dari apa? Dongeng nenek moyang. Ya, dongeng nenek moyang. Tapi ya anak Tuhan, kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka Roh yang sama akan mengaruniakan kepada kita karunia pengetahuan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pengetahuan yang tertinggi dari semua pengetahuan di dunia ini. Amin. Firman Tuhan. Jadi anak Tuhan, mari biarlah kerinduan kita pagi hari ini, pesan Tuhan yang kuat. Setiap kita yang hari pagi hari ini, kita berkata kepada Tuhan, biarlah penuhi hidupku dengan Roh-Mu. Aku persembahkan tubuhku untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk memuliakan Engkau. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Perhatikan pujian-pujian kita. Kasih yang sempurna telah. Ya. Iya, Pak. Ya, pertanyaan ini. Kasih Tuhan yang sempurna sudah engkau terima dalam hidupmu, yaitu Yesus Kristus. Sebab engkau sudah dipilih Tuhan menjadi umat Tuhan dari antara semua bangsa-bangsa di dunia. Kasih yang sempurna telah